Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Hoya House of Yahweh Grand Mall Bekasi yang diberkati oleh Bapak Yahweh. Hari ini kita ada di Sabat pekan kedua, bulan terakhir tahun 2020, kalender Gregorian. Waktu begitu cepat berlalu, tapi satu hal yang luar biasa yang harus saudara dan saya kita jangan pernah lupa, betapa Bapak Yahweh cinta kepada saudara dan saya. Kalau saudara dan saya bisa ada sampai hari ini, itu bukan oleh karena kuat dan gagah kita, tapi oleh karena penyertaan Bapak Yahweh yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Tahun 2020 sepertinya begitu cepat kita lewati, kita jalani saudara-saudara. Ya, percayalah, kalau 2020 kita sudah lalui sampai hari ini, tahun depan 2021, bahkan saudara dan saya akan mengalami perkara-perkara yang lebih dahsyat yang Bapak Yahweh nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kita akan mulai kebaktian sahabat kita hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri bersama saudara-saudara. Kita mau datang kepada Bapak Yahweh, mohon kepada Bapak Yahweh, kiranya Ruach Kodes mengurapi kita, menyertai kita dalam kebaktian sahabat kita hari ini, supaya ibadah sahabat kita hari ini menjadi ibadah yang sungguh menyenangkan hati Bapak Yahweh. Kita datang kepada Bapak Yahweh, saudara, dalam doa. Bariku Yahweh Hamefora, Baruk Yahweh Hamefora, Leolam Fael, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Fael. Shalom, shalom, Yerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Shalom, shalom, Yerusalem. Peace be to you. When Yeshua comes to take us home, may His praise be found in you. Bawa saya masuk sana. Saya masuk sana. Tak lama lagi Yeshua datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota adikku rindu, adikku rindu. Oh Yerusalem, Oh Yerusalem, kota muli. adikku rindu, adikku rindu. Tak lama lagi, Lama lagi Yeshua
saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Yesus datanglah, bawa saya masuk, oh, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ora bakandara lama sidi bikira bakandara lama. Haleluya, haleluya. Baru kata Yahweh Elohim melek olam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta alam. Oh, Rabakandara lama sidi bikira bakandara lama sandara lama. Baru kata Yahweh Elohim melek olam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami Raja semesta, Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang begitu mencintai kami. Anugerah-Mu luar biasa buat kami Bapa. Kami keluarga besar House of Yahweh Grand Mall Bekasi, khususnya keluarga di tempat ini, aku, istriku Panji Foni, Rea Regen, serta keluarga di Bali, Ferry, Cynthia, Eren, Ebi, Gabriel, serta keluarga besar House of Yahweh Grand Mall Bekasi yang sedang mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Kami datang, kami naikkan syukur kami kepadamu Bapa. Kami naikkan terima kasih kami, puji kami, hormat kami kepadamu. Engkau Bapa yang luar biasa baik buat kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu bukan oleh karena hebatnya kami, bukan oleh karena kuat dan gagahnya kami, kebaikan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semata-mata karena penyertaan Bapa, anugerah Bapa yang luar biasa buat kami. Pemeliharaan Bapa ajaib atas hidup kami, perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Hari lepas hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan kami sudah ada di bulan terakhir tahun 2020. Kami naikkan syukur kami buat perlindungan dan penyertaan Bapa dalam hidup kami. Oh, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami begitu bahagia Bapa boleh percaya dan menyembah serta berseru kepada nama Bapa Yahweh. Kepada Bapa Yahweh, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, yang di dalamnya kami boleh mendapatkan keselamatan melalui Yesua Masiah, Putra Tunggal Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih, dan kami mohon Bapa, kami mohon kepada Bapa, kiranya Roh HaKodes terus mengurapi kami, menyertai kami, memimpin kami, menuntun kami untuk ada di dalam kebenaran firman-Mu Bapa, perintah-perintah-Mu, untuk berada di dalam rencana-Mu. Penuhi kami kembali dengan Ruach HaKodes. Fill me again with the power of Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of. Fill me again, fill me again. Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more. Oh, fill me again, Fill me again with the power of your Spirit. Now I'm crying
thirsty, I come after you. Yeshua, my joy, my reward, your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine, and from my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you, Father. I love you, of Yahweh. I love you, Yeshua. And my heart will follow wholly after you. Yeshua, Yeshua, there is none beside you. Righteous ruler of the earth, nation will come and bow down. Name over all name, I sing your praises, and all that I can say to you, I love you, I love you, I love you, Father. I love you, of Yahweh. I love you, Yeshua. I love you, and my heart will follow holy. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow holy, and my heart. And my heart will follow Holy after you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Rabakandara Labasiri Kirabarabo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Terpujilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Korabakandara Labasiri Biki, Rabakandara Labo, Rabakandara Labasiri Biki, Rabakandara Labo. Baruk atau Yahweh Elohim melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam, Bapa yang kekal, Bapa yang begitu mengasihi kami. Tidak ada pribadi di dalam dunia ini seperti Engkau, Bapa. Luar biasa dahsyat dan luar biasa kebaikan dan kasih-Mu buat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih boleh berseru dan memanggil Engkau Abba, Bapa, Yahweh. Melalui Yesus HaMasiah kami diperdamaikan, kami boleh mengenal Engkau Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih anugerah yang luar biasa dari Bapa Yahweh buat kami. Kami rindu untuk selalu ada bersama dengan Engkau Bapa. Oh, Rabakandara Basandara Labasiki Rabakandara. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu yang terdapat dalam parasa sabat ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa,
Biar Ruh HaKodes memberikan hikmat marifat kepada kami, supaya apapun yang kami baca dalam firman-Mu, kami dapat pahami, kami dapat mengerti, dan kami mohon Ruh HaKodes memberi kemampuan kepada kami untuk kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Adon Yesus Masiah, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yuk semua yang diberkati, kita katakan amin bersama. Amin. Silakan duduk saudara. Pembacaan parasa firman Tuhan hari ini yang terdapat dalam parasa Sabat ini. Kitab Torah diambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan pasal 40 ayat 23. Dan haftarannya dari kitab Nabi Amos pasal 2 ayat 6 sampai pasal 3 ayat 8. Sementara besorannya dari Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Pembacaan Torah dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai pasal 40 ayat 23. Saya akan baca Kejadian pasal 33 ayat 1 dan kita bergantian seterusnya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak di Bilha dan Zilpah, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Tetapi Israel mencintai Yusuf lebih daripada semua anaknya, karena baginya dia adalah anak pada masa tuanya, dan dia telah membuatkan baginya jubah panjang. Dan saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka mencintai dia lebih daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya, dan mereka tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudara berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Dia masih bermimpi sebuah mimpi lainnya, lalu menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dan dia berkata, dengarlah, aku bermimpi sebuah mimpi lagi. Maka tampaklah matahari dan bulan dan 11 bintang-bintang bersujud. 11 bintang-bintang bersujud kepadaku. Dan dia menceritakan kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya, maka ayahnya menegurnya dan berkata kepadanya, mimpi apakah ini yang telah kau impikan? Apakah kami sungguh-sungguh akan datang, aku dan ibumu dan saudara-saudaramu, untuk bersujud kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hati. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Ayat yang ke-12. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Seorang pria menjumpai dia, maka tampaklah
Dan dia berkata, "Aku sedang mencari saudara-saudaraku. Aku mohon, beritahukanlah kepadaku, di manakah mereka yang sedang menggembala itu." Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah mendengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan melihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengarkannya, maka dia ingin melepaskannya dari tangan mereka. Lalu ia berkata, jangan kita membunuhnya. Lalu dalam upaya melepaskan dia dari tangan mereka untuk membawanya kembali kepada ayahnya, Ruben berkata kepada mereka, "Janganlah kamu menumpahkan darah. Masukkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi jangan kita menjatuhkan tangan atasnya." Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah sebaiknya kita menjual dia kepada orang Ismail, dan biarlah tangan kita tidak jatuh padanya, karena dia adalah saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, maka mereka menarik dan mengangkat Yusuf dari sumur itu. Dan mereka menjual Yusuf kepada orang-orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Dan mereka membawa Yusuf ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakannya bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Dia mengenalinya, lalu berkata, "Jubah anakku, seekor binatang buas telah memakannya. Pastilah Yusuf telah tercabik-cabik." Kemudian Yakub mengoyakkan pakaiannya dan mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Dan berkabunglah dia berhari-hari karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu adalah Siwa. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Sudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar.
Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Yahweh. Maka Yahweh membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan berbangkitlah keturunan bagi kakakmu. Namun Onan mengetahui bahwa keturunan itu bukan miliknya, sehingga terjadilah pada saat ia menghampiri istri kakaknya, maka dia selalu membuang air maninya ke tanah sehingga tidak memberi keturunan kepada kakaknya. Dan apa yang ia lakukan adalah jahat di mata Yahweh, maka dia pun membunuhnya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Shua, istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah Yehuda ke Timna, kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama Hira, sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, Maka ditinggalkannya pakaian kepadanya, kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar, dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihatnya, maka dia menduganya sebagai seorang pelacur karena dia menutupi wajahnya. Dan terpautlah dia terhadapnya di jalan itu dan berkata, marilah, biarlah sekarang aku menghampiri engkau. Karena dia tidak mengetahui bahwa wanita itu adalah menantunya sendiri. Kemudian wanita itu bertanya, engkau akan menjadikan apa kepadaku jika engkau menghampiriku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadamu. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya lah semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya ke telekungnya, dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungnya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan ini tidak dijumpainya lagi. Maka dia menanyai orang-orang di tempat wanita itu dengan mengatakan, di manakah pelacur bakti itu, wanita yang ada di jalan ke Enaim? Dan mereka menjawab, di sini tidak ada pelacur bakti. Lalu kembalilah dia kepada Yehuda dan berkata, aku tidak menemukan wanita itu. Dan orang-orang di tempat itu pun mengatakan, di sini tidak ada pelacur bakti. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkannya lah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dan dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang punya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang punya cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Dan terjadilah pada saat persawinannya
bahwa ternyata anak kembarlah yang ada di dalam kandungan. Dan terjadilah pada saat persalinannya bahwa salah satu mengeluarkan tangannya. Lalu bidan memegang dan mengikatnya pada tangan itu seutas benang kirmisi seraya berkata, "Yang ini telah keluar lebih dahulu." Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki. Dan bidan itu berkata, "Alangkah kuatnya engkau menembus keluar." Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi itu. Lalu kepadanya diberi nama Zerah. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Bapa Yahweh ada bersamanya, dan segala yang ia kerjakan Bapa Yahweh yang membuatnya berhasil di tangannya. Dan Yusuf mendapat kemurahan di matanya dan dia melayani kepadanya. Maka dia mengangkatnya atas seisi rumahnya, dan dia mempercayakan seluruh harta benda miliknya ke dalam tangannya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Yahweh memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Yahweh ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tapi Yusuf menolak dengan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuan tuanku ini, aku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku." Tidak seorang pun yang lebih besar di dalam rumah ini daripadaku, dan dia tidak menahan apapun dariku kecuali engkau, karena engkau adalah istrinya. Jadi bagaimana mungkin aku akan melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dan terjadilah, sekalipun bujukan wanita itu kepada Yusuf dari hari ke hari, tetapi dia tidak mendengarkan kepadanya untuk berbaring di sisinya, bersetubuh dengannya. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, Panggilnya lah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang-orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras." Terjadilah ketika dia mendengar bahwa aku menyaringkan suaraku dan aku berteriak, maka dia meninggalkan bajunya di dekatku, dan dia melarikan diri dan pergi keluar. Selanjutnya dia menaruh bajunya di dekatnya hingga tuannya pulang ke rumahnya. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku." Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya kepadaku. Lalu ia lari keluar. baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Namun Bapa Yahweh menyertai Yusuf, dan dia melimpahkan kasih setia kepadanya dan mengaruniakan kemurahannya di mata
Dan pemimpin rumah bundar itu menyerahkan semua tahanan yang ada di dalam rumah bundar itu ke tangan Yusuf. Dan semua yang mereka lakukan di sana, dia mengerjakannya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Yahweh menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Yahweh berhasil. Mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Yang menahan mereka dalam rumah kepala pegawai raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala para algojo itu menempatkan Yusuf bersama dengan mereka dan diam melayani mereka, dan mereka berada di dalam penjara berhari-hari. Dan keduanya bermimpi masing-masing sebuah mimpi. Mimpinya masing-masing dalam satu malam. Setiap orang sesuai dengan makna mimpinya, baik juru minuman maupun juru roti, yang adalah milik Raja Mesir, yang berada dalam penjara rumah bundar. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawainya istana Firaun, yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Katakanlah, bukankah Ha Elohim yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pada pohon anggur itu terdapat 3 carang, dan dia seperti yang baru saja bertunas, mengeluarkan bunganya, menjadikan ranum tandan dan buah anggurnya. Dan di tanganku ada cawan Firaun, dan aku memetik buah anggur itu dan memerasnya ke dalam cawan Firaun itu. Lalu aku mempersembahkan cawan itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Pemimpin juru roti melihat bahwa dia telah mengartikan hal-hal yang baik, maka berkatalah dia kepada Yusuf, "Aku pun dalam mimpiku tampaklah 3 bakul roti putih ada di atas kepalaku. Dan pada bakul yang paling atas terdapat berbagai macam makanan Firaun, hasil olahan pembuat roti, tetapi burung-burung memakannya dari bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketika bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Namun dia telah menggantung pemimpin juru roti itu, sebagaimana yang telah diartikan Yusuf kepada mereka. Kita masuk
Dan pemimpin juru minuman itu tidak ingat akan Yusuf, bahkan dia melupakannya. Kita masuk ke pembacaan haftalah dari kitab Nabi Amos pasal 2 ayat 6 sampai pasal 3 ayat 8. Lanjutkan. 2 ayat 6. Inilah firman Yahweh, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda, sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mesbah, di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Elohim mereka. Padahal akulah yang memudahkan diri di depan mereka orang Amori, yang tingginya seperti tinggi pohon aras, dan yang kuat seperti pohon terbantin. Aku telah memudahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Dan aku juga telah memimpin kamu keluar dari negeri Mesir dan memimpin kamu di padang gurun selama 40 tahun untuk memiliki negeri orang Amori itu. Dan aku telah mengangkat dari antara keturunanmu sebagai nabi-nabi, dan dari antara orang-orang mudamu sebagai nasir-nasir. Bukankah itu benar, hai Bani Israel? Firman Yahweh. Tapi kamu memberi orang Mesir minum anggur dan memerintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat. Sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti guncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri. Orang kuat tidak dapat menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan. Orang yang cepat kaki tidak akan terluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara orang-orang perkasa akan melarikan diri dengan telanjang pada saat itu. Firman Bapa Yahweh. Pasal 3. Dengarkanlah firman ini yang telah Yahweh ucapkan mengenai kamu, hai Bani Israel, mengenai semua kaum yang telah aku pimpin keluar dari negeri Mesir, dengan mengatakan, Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Bukankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Jika sangkakala dibunyikan dalam sebuah kota, tidakkah orang-orang pun gemetar jika terjadi bencana dalam sebuah kota? Apakah bukan apa Yahweh juga yang telah melakukannya? sebab Tuhan Yahweh tidak akan melakukan apapun, kecuali Dia telah menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Elohim Yahweh telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Pemberitaan tentang keruntuhan Israel. Sampai ayat 8 aja, kita masuk ke pembacaan besok. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesua Hamasia. Kelahiran Yesua Hamasia adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh Ruach HaKodes, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Yahweh nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dari dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang putra, dan engkau akan menyebut namanya Yesua, karena dialah yang akan
semuanya ini terjadi supaya dapat menggenapi apa yang telah difirmankan oleh Bapa Yahweh melalui seorang nabi yang mengatakan, Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Elohim menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Yahweh itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesua. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam parasa sabat ini. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hatinya dan melakukannya dalam hidupnya. Saudara, kita sudah ada di akhir kebaktian sabat kita hari ini. Sebentar kita akan datang kepada Bapa Yahweh. Kita nyatakan syukur dan terima kasih kita untuk sabat yang Bapa Yahweh sediakan buat saudara dan saya. Dan perhentian yang Bapa Yahweh berikan kepada kita semua. Setelah itu, sebelum kita akhiri, kita akan membaca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama. Dan saya akan melepaskan doa berkat buat kita semua. Kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan datang kepada Bapa Yahweh. Berterima kasih kepada Bapa Yahweh untuk sabat hari ini. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam. Bapa kami, keluarga besar Hoya Hosop Yahweh Grand Mall Bekasi, khususnya keluarga di tempat ini, aku, istriku Panji Foni, Rea Regen, serta keluarga di Bali, Ferry, Cynthia, Aaron, Ebi dan Abriel, serta keluarga besar Hoya Hosop Yahweh Grand Mall Bekasi yang sedang mengadakan ibadah di rumah mereka masing-masing. Kami datang kepadamu ya Bapa, kami menyatakan syukur, kami terima kasih kami kepadamu ya Bapa buat sabat hari ini. Hari perhentian yang kau sediakan buat kami. Kami boleh mendapatkan rest, Bapak, perhentian, damai sejahtera, kelepasan, sukacita dari Bapak Yahweh. Untuk melewati hari-hari sibuk kami sepanjang 1 minggu. Untuk mengatasi hari-hari sibuk kami selama 1 minggu. Dan kami percaya damai sejahtera, sukacita, kekuatan sabat, berkat sabat hari ini akan memampukan kami untuk melakukan, untuk menjalani hari-hari di depan kami. Karena Bapa Yahweh yang memberi kekuatan kepada kami. Kami percaya berkat perlindungan Bapa Yahweh, penyertaan Bapa Yahweh nyata dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu sempurna buat kami ya Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami terpelihara sempurna. Dan kami tetap ada di dalam perlindungan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami mau menyerahkan seluruh segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kuasai kami, pimpin kami melalui Ruh HaKodes, supaya hidup kami sungguh-sungguh hidup yang menyukakan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat dan syukur, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Adon Yesua Masiah kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita akan baca doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani bersama-sama saudara. Avinu sebas samayim, yikadas meka, tafo makuteka, yasirat soneka, kibas samayim, ken barat, edlehem kukenu, dan lanu hayo, uslat lanu, alhatienu, kimosesokim, gam anaknu, laseras mulanu, kiatesilenu lide masa, kimatsilenu minhara, kileka, avavinu, afiadoninu Yesuha Masiha mamlaka, fiagefura, Fiateferet, Leolme, Olamim, Amen. Yefareka Yahweh Yis mereka, Yair Yahweh Panafeleka Wikuneka, Isa Yahweh Panafeleka, Fayasa mereka Shalom Besem Yesus Hamasiah Ben Elohim Karim, Hakohena Kodala Leonadonenu, Adonas Sabat, Amen. Bapak Yahweh memberkati saudara semua.